Baik, eh, saya diamanahi untuk berbicara tentang perancangan ventilasi. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat the big picture dari perancangan ventilasi itu sendiri. Dan nanti kita akan banyak melihat mengenai sejarah dari perumusan standar ventilasi dan melihat bagaimana sih sebenarnya roadmap buat Indonesia. Saya pikir itu jauh lebih bermanfaat dalam waktu yang sangat padat ya, 20 menit, ketimbang saya nanti membahas tentang teknik-teknik bagaimana cara merancang ini, bagaimana cara merancang itu bisa 4 jam nanti ya, ketimbang 20 menit. Jadi ini adalah judul yang terupdate dari presentasi saya, masih dalam konteks perancangan ventilasi untuk rumah sakit. Jadi saya akan berbicara tentang sejarah perkembangan standar. Ini mohon maaf ada typo. Dan kemudian perbedaan nanti ya antara prescriptive based regulation dengan performance based regulation, dan nanti ada setelah itu adalah outcome based regulation. Poinnya adalah kalau kita meningkatkan kepatuhan terhadap prescriptive based regulation, maka itu akan menaikkan konsumsi energi. Itu yang kita akan lihat ya nanti. Baik, saya mulai dari abad ke-19, ini dari Bu Florence Nightingale, Notes from the 19th Century. Ini dari bukunya Notes on Nursing. Mohon maaf, Bapak Dr. Eri, ya. PPT-nya belum tampak, Pak. Belum tampak ya? Iya, ini di bagian home. Oh, kalau ini udah. Kalau ini tak kelihatan. Tampilannya berupa untitled dokumen 2 di bagian home. Gimana ya? Nah. Bentar ya. Kalau ini sudah? Sudah, Bapak. Ya, mohon maaf. Jadi notes from the 19th century, yaitu dari Ibu Florence Nightingale. Beliau adalah seorang statistician, ahli statistik yang berubah menjadi perawat, dan beliau adalah peletak dasar ventilasi rumah sakit. Beliau mengatakan, ini saya terjemahkan dari abad ke-19. Aturan pertama dalam dunia keperawatan, hal yang pertama dan terakhir yang harus diperhatikan oleh seorang perawat, hal yang paling esensial bagi seorang pasien, yang kalau ini diabaikan maka seluruh hal yang bisa dilakukan terhadap pasien itu seolah-olah tidak ada artinya. Seolah-olah saya ingin katakan abaikan saja hal-hal lain, kecuali yang satu ini. Jagalah udara yang dihirup oleh pasien semurni mungkin mendekati udara luar, tanpa menyebabkan dia kedinginan. Ya, wajar karena beliau di London dan ketika itu belum ada air conditioning ya. Jadi kalau winter dimasukkan udara dari luar, mereka akan kedinginan. Tapi apapun itu, masukkan udara. Ini beliau adalah ahli statistik dan beliau melihat dari rumah sakit yang kematiannya paling tinggi itu di mana dan karakteristiknya apa. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa yang harus dimasukkan itu adalah udara dari luar, udara segar. Ini prinsip dasar ventilasi. Sehingga beliau menuliskan Notes on Hospital. Selain beliau menuliskan juga Notes on Nursing ya. Jadi silakan buku ini available publicly, silakan dicari. Sangat menarik. Zaman dulu teori kuman belum ada, sehingga penyebaran kuman itu dianggap berdasarkan miasma. Jadi orang yang keluar itu langsung terselubung oleh miasma, sehingga semua yang dihirup itu harus diproteksi.
Nah, sehingga para dokter waktu itu menggunakan big ya, paruh buatan yang isinya itu adalah segala macam herbs, ya daun, ya segala macam yang akan menyaring udara yang dihirup oleh ini si dokter ini, ya, dokter. Bandingkan dengan Florence Nightingale, ini dalam sebuah gambaran, beliau digambarkan sebagai a lady with a light, berkeliling mengunjungi pasiennya di rumah sakit tanpa proteksi apa-apa karena dia meyakinkan bahwa udara di rumah sakit itu memiliki ventilasi yang cukup. Ini peletak dasar ilmu ventilasi, dan saya meletakkan milestone dari setiap event dalam ventilasi dalam 2 slide ini, tapi saya tidak akan membahasnya. Silakan nanti dilihat sendiri. Saya akan membahasnya begini. Ada 3 milestone dari perkembangan teori ventilasi, dan kita melihat di sini di sebelah kiri di grafiknya ini ya. Ini adalah ventilation rate dari 0 sampai 30 liters per second. Jadi berapa banyak ventilasi yang dimasukkan untuk setiap orang yang ada dalam ruangan itu. Di zaman dulu, di zaman sebelum Nightingale, itu nggak ada aturannya. Yang pertama kali meletakkan aturannya adalah Pak Billings ini di akhir 1800-an. Dan dari situ dia kemudian menaikkan angka ventilasinya setelah adanya wabah, naik ventilasinya. Tapi kemudian kita melihat bahwa di tahun 1900-an ketika Pak Carrier, ini mohon maaf saya menyebut nama Carrier ya, ini bukan merek tapi ini nama orang. Pak Carrier menemukan mesin pendingin, maka kita melihat bahwa udara ventilasinya turun drastis. Akibatnya apa? Di tahun 90-an ada sick building syndrome. Di akhir 70-an, awal 80-an ini mulai dikenal sick building syndrome. Dan setelah itu secara steady ventilasi naik, dan terutama di rumah sakit naiklah dia sejak tahun 2000-an. Ini kita lihat ini dari ESRE standar 170 ya. Kita bisa melihat perubahannya dari 1959 sampai 91. Jadi ada lonjakan konsumsi energi rumah sakit. Yang itu kalau di Amerika bisa kita lihat dari data survei bangunan. Mereka ada perbedaan IKE ya, intensitas konsumsi energi dalam KWH per meter persegi. Jadi bangunan kantor itu ada di kisaran 284 dalam satuan American 90 ya. Tapi dalam satuan yang kita pakai IKE itu 284 kWh per meter persegi. Itu bangunan kantor. Rumah sakit itu ada di 779. Jauh sekali. Kenapa? Karena rumah sakit itu memiliki peraturan yang jauh lebih ketat dalam dunia dari sisi ventilasi. Banyak udara luar dimasukkan ke dalam ruangan. Nah ini saya ingin secara cepat membahas engineering controls terhadap infection control ya. Bagaimana caranya upaya-upaya engineering untuk menjaga supaya tidak terjadi penyebaran infeksi. 3 cara: capture and removal, ventilation, containment. Hanya 3 itu. Ya, capture and removal itu bentuk-bentuknya adalah seperti ini kurang lebih. Ada bed hood ya, yang sebelah kiri atas itu pasien diberi hood ketika dia tidur dan itu langsung diekstrak keluar. Yang sebelah kanan bawah ini yang paling baru untuk dokter gigi. Itu langsung di sini ya, di mulutnya itu langsung ditarik, diekstrak keluar. Itu capture and removal. Dan ini bisa diukur. Nah, nanti sepanjang presentasi ini saya akan memperlihatkan bagaimana sih sebuah peraturan itu setelah diinstal itu bisa diukur. Ini bisa diukur seberapa efektif
si bedhood ini ya melindungi orang-orang yang di luar hood itu. Dan dari sini kita bisa melihat ada adjustment yang bisa dilakukan sehingga aman kondisinya. Ya. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan particle counter biasa. Ya, sangat mudah dan murah dilakukan. Semua rumah sakit seharusnya melakukan ini. Yang kedua adalah ventilasi. Ventilasi dalam indoor air quality di dunia ini masih melakukan dilution ya. Ini adalah prinsip ACH, pergantian udara. Jadi ada ruangan kotor, udara bersih, udaranya digantikan dengan udara bersih dengan volume yang sama. Seret. Kalau satu proses ini berlangsung selama 1 jam, itu namanya 1 ACH. Ya, kalau kita melihat sequence-nya ini, ya kurang lebih ada 4 ACH lah. Kalau ini semuanya 12 ini berlangsung selama 1 jam. Jadi itu dilution. Tapi dilution memang kita lihat di sini di nomor 12 tidak bisa menghilangkan seluruh polutan. Memang itu, tapi dengan konsentrasi yang turun, nah, maka resiko atau potensi penularan bisa diturunkan menjadi kecil sekali. Nah, ini yang ketiga adalah containment ya, negative pressure. Di sebuah ruangan bertekanan negatif berbatasan dengan koridor, ketika ada pasien mengeluarkan polutan, maka sebenarnya yang di dalam itu tidak terproteksi. Ruangan negatif hanya melindungi orang di luar ruangan. Jadi masalahnya adalah bahwa ini ada asumsi. Kita belum pernah melakukan leakage test terhadap ruang isolasi maupun OK. Kita nggak pernah memastikan ruangan OK atau ruangan isolasi itu bocor apa enggak sih. Apalagi kalau dibuka, pasti ada pertukaran. Maka solusinya adalah anteroom. Tapi lagi-lagi anteroomnya tidak pernah dites. Apakah dia bocor atau enggak. Nah, kemudian ada ide negative pressure untuk ruang OK. Kalau menurut saya nggak perlu, karena di dalam itu nggak ada pengaruhnya negatif itu buat orang-orang yang ada di dalam ruang OK. Bagaimana supaya aman keluar? Ya kita bikinkan anteroom. Nah ini nanti terlalu detail untuk saya jelaskan di sini. Tapi prinsipnya adalah bahwa kebocoran itu harus diuji sebenarnya. Ini adalah sebuah paper ya, supaya saya tidak terdengar mengada-ada ya. Ini ada ruangan isolation, ada ICU, ada AII ya, ada ruang isolasi, ada ruang tekanan positif, ada ruang tekanan negatif. Itu diukur leakage rate-nya. Ya, ini leakage equivalent area. Jadi artinya di sini katakanlah ada 31 ya, 31. Jadi ruangan itu seolah-olah dia punya lubang sebesar 31 inch persegi. Ini satuannya dalam inch square ya. Nanti tinggal dikonversi menjadi centimeter square. Lubang yang terus-menerus ada di situ. Sehingga ya seharusnya kita bisa melakukan intervensi untuk menurunkan itu menjadi sesuatu yang selamat lah, bisa resikonya diminimalkan. Nah, dari mana datangnya klausul standar? Ini kalau dari ASRE standar 170 ya, yang paling banyak itu 2 ACH, 2 ACH, 2 ACH atau 6 ACH. 2 ACH itu dari mana? Itu ternyata dari zamannya Nightingale dan Pak Muir. Masih di kisaran waktu yang sama di akhir abad 19. Dan ketika itu teori teori kuman belum ada. Mereka masih percaya miasma, mereka tidak tahu kuman. Sehingga angka 2 ACH itu tidak datang dari infection control. Dan di sini kita lihat apa efeknya. Kalau 2 ACH dibandingkan dengan 6 ACH, itu energinya 2 kali lipat. Ini IKE ya di sebelah kanan, di sebelah sumbu vertikalnya itu IKE. Tapi satuannya dalam kBTU per square foot bisa dikonversi ke kWh per meter persegi.
Ini 2 ACH dan 6 ACH. Itu jelas korelasinya. Hubungannya kurang lebih linear. Nah, di sini ada sebuah grup rumah sakit yang menemukan kejadian seperti ini. Ada sekelompok rumah sakit ya, di atas ini, yang atas, kelompok yang atas, ini IKE-nya mirip rumah sakit, seperti data yang nasional Amerika. Tapi ada kelompok rumah sakit yang di bawah, IKE-nya itu mirip office. Ini dicari apa sebabnya ada perubahan, ada perbedaan ini. Dari umur bukan, dari peraturan juga bukan, semuanya comply. Nah, ternyata setelah dilihat adalah bahwa yang di atas ini adalah rumah sakit yang perancangannya murni berdasarkan ESRE standar 70, semuanya ACH. Yang di bawah ini adalah rumah sakit yang dirancang tidak sepenuhnya dengan ESRE standar 170 karena local jurisdiction-nya, Pemdanya mengizinkan itu. Mohon maaf, Bapak Dr. Ari, waktu presentasi kurang 3 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, sehingga ini dijadikan temuan. Ya. Jadikan temuan dan dilihat kenapa bisa seperti ini. Secara klinis, para dokter tidak tahu perbedaannya. Infection control-nya semuanya sama. Nah, ini kejadian yang menarik untuk kita catat ya, sehingga dari berbagai KPI-nya rumah sakit di bidang infection control, ya, ini cuma SSI saja sebenarnya yang berkaitan dengan ventilasi. Dan ini hanya untuk ruangan-ruangan yang khusus. Kalau yang lain kayaknya tidak ada hubungannya dengan ventilasi. Ya, correct me if I'm wrong. Ini saya berbicara bukan sebagai dokter, tapi sebagai engineer. Nah, ini kita lihat perbedaan standar dari berbagai belahan dunia untuk labor room, ruang bersalin. ACH-nya, Pak, itu rentangnya mulai dari 15 sampai 1 ACH. Rentangnya. Dan yang 1 ACH ini bukan negara dunia ketiga, ini Jerman ini. Clinically, secara klinis, KPI-nya sama. Infection control-nya juga sama. Nah, bagaimana perjalanan Indonesia? Indonesia itu sekarang, jadi saya ingin memperkenalkan dulu bedanya antara preskriptif dengan performance based. Preskriptif itu ditulis seperti resep. 10 ACH ya udah 10 ACH. Padahal tujuannya apa? Tujuan 10 ACH itu untuk infection control. Tapi infection control-nya tidak pernah dicek. Nah, sehingga dalam peraturan yang performance based itu ya silakan mau bikin berapa ACH, pokoknya nanti harus dicek, infection control-nya harus terkendali. Nah, Indonesia itu permen yang baru ini ya, itu sudah mengandung 2 aspek ini ya. Tetapi ya saya belum tahu nanti bagaimana mengenforce yang performance based. Nah, preskriptif dan performance itu seperti ini bedanya. Kalau preskriptif, sebutkan aja maskernya apa. Tapi kalau performance based, terserah mau pakai masker apa, asal kalau disemprot pakai itu nggak tercium baunya atau nggak terasa rasanya. Jadi untuk Indonesia kurang lebih seperti ini. Ya. Mohon maaf, Bapak, waktu kurang 1 menit lagi. Mbak, bentar. Ya, terima kasih. Masih banyak hospital yang harus comply. Dan begitu mereka comply, energinya naik. Menurut saya energi naik bagus karena mereka comply. Setelah itu baru kita pikirkan bagaimana untuk menghemat. Uji ventilasi itu mahal. Uji mudah dan murah itu kita lihat IKE rumah sakit Bapak Ibu sekalian itu berapa. Kalau IKE-nya dekat ke rumah sakit, alhamdulillah sudah comply. Kalau IKE-nya masih dekat-dekat ke office, itu belum comply, Bapak Ibu sekalian. Sehingga indikator yang paling mudah untuk melihat compliance terhadap ventilasi itu adalah IKE. IKE Bapak Ibu sekalian itu berapa di rumah sakitnya? Silakan dihitung. Sangat mudah. Tagihan listrik 12 bulan dibagi dengan luas ruangan. Kalau enggak tahu caranya, silakan kontak saya. Ini bukan jualan, pro bono, gratis. Ini terakhir sebelum dimarahi oleh Mbak Faik.
kita perlu mulai melihat bagaimana sebenarnya performance dari ventilation itu dari sisi infection control-nya. Nah, nanti ada sesi dari Pak Syahrul yang akan memperlihatkan bagaimana sih cara menguji KPI dari ventilasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eri Junaidi atas pemaparan materi hari ini yang sangat membuka wawasan kami semua. Kami berharap Bapak Dr. Eri Junaidi masih bersama dengan kami karena setelah penyampaian satu materi lagi dari narasumber, kami akan menggelar sesi tanya-jawab atau Q&A sesi pertama. Sebelum memasuki materi berikutnya, izinkan saya untuk memberikan informasi kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom chat Zoom sesuai dengan format yang sudah disediakan oleh panitia. Dan untuk peserta yang ingin bertanya secara langsung, hanya dapat dilakukan ketika sesi tanya-jawab sudah dibuka oleh moderator.